Oke, welcome to my very very first podcast channel. Namaku Nadine Makalio dan kedatangan tamu hari ini, Yosia Margareta. Yeay. Aduh, apa kabar? Baik, ya Syukur. beginilah ya. Namanya kehidupan ya. Iya. Ya gitulah, tapi thank you banget udah mau datang, mau bikin podcast nih bareng-bareng karena tahu. Jadi ya mungkin buat yang di sana mungkin atau follower, subscriber yang mungkin belum tahu kita, kayaknya kita mungkin introduksi dulu siapakah kita berdua ini, terus baru and then we talk about what we wanna talk about. Yes. Silakan, saya kan dari Yosi dulu. Halo, aku Yosia Margareta, biasa dipanggil Yosi. Aku penulis buku dan juga teman sekolah Nadine. Ini tersipu malu banget ya. Jadi kita ketemu dari SMP ya. SMP Iya, ya. dari SMP sampai SMA, lalu kita separate untuk memilih jalan masing-masing. Dan lucunya kita nih ketemu kayaknya baru 2 tahun terakhir ya, kayaknya ya, 1 atau 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir karena baru tahu kalau Nadine sudah di Jakarta. Iya, dan jadi untuk long short story buat kalian yang belum tahu, jadi aku musisi, penulis lagu, pokoknya apapun yang di musik, nah that's me. Nah, jadi dan untuk pursuing itu waktu itu aku sampai melalang jauh lah buana sampai di Eropa. Dan 3-4 tahun lalu akhirnya decide untuk balik ke Indonesia. Terus waktu itu mungkin karena masih ngerasa gagal ya mungkin ya, karena kok aku balik nih ya ke Indonesia. Jadi kayak awal-awal kayak nggak kasih tahu banyak orang juga gitu, dan mungkin gitu. Dan banyak yang putus kontak juga kan setelah kayak aku 2015 cabut ke Jerman juga kan, habis gitu nggak banyak kontak, apalagi teman-teman SMA, SMP SMA tuh kayak udah nggak ada bayangan karena udah banyak yang terjadi juga di kehidupan. Akhirnya balik, terus aku lupa gimana ceritanya, kayaknya aku lihat Instagram kamu tahu kayaknya, cuma aku lupa, terus aku follow Yosi nih gitu, gitu di Jakarta ya, kontak ya, udah dari situ tuh kayaknya aku DM kamu kan, kayaknya aku lupa DM, hey Yos apa kabar gini-gini, aku di Jakarta nih, ketemu gitu. Udah di situ tuh, terus kita ketemu di situ. Interesting, kenapa kok merasa gagal? Karena balik ke Indonesia. Karena ngerasa waktu itu ya, ngerasanya kayaknya aku mungkin waktu itu merasa kurang berjuang, tapi di satu sisi juga ngerasa harusnya aku tuh bisa gitu sampai di titik bertahan di Jerman atau di Belanda itu. Jadi aku merasa aku kalah dengan keadaan gitu. Jadi kayak aku nggak bisa bayar tuition fee, aku nggak bisa, jadi aku hampir dideportasi juga. Disclaimer ya. Terus dan waktu itu kakek juga nggak ada, pokoknya terlalu banyak hal yang terjadi, jadi aku juga ngerasa gagal dengan keadaanku, tapi gagal dengan keadaan yang lagi terjadi di keluarga pada saat itu sih. Jadi makanya waktu memilih untuk balik itu kayak denial, kayak aduh kayaknya aku nggak bisa gitu. Jadi awal 2-3 bulan pertama kayak kayaknya pingin balik aja di luar gitu. Gitu sih. Jadi waktu pertama kali ketemu kamu lagi udah di tahap sebenarnya udah lebih belajar untuk menerima, walaupun ya udah masih sekarang sih kayak ya udah gitu, memang kalau ada kesempatan balik atau bekerja di sana ya udah gitu. Kalau sekarang sih karena udah mulai melihat ada growth ya, mungkin berkarir di sini gitu. Wow. Gimana kalau kamu, gimana? Kayak kan tadi kamu bilang kalau separate ways, banyak kehidupan terjadi. Boleh ceritain dikit lah tentang, kan kamu bilang penulis buku nih. Nah, sampai kamu di tahap akhirnya mau nulis buku nih, kenapa nih? Jadi sebenarnya tuh aku memang udah menyukai dunia menulis tuh dari SMA, karena waktu itu kita terpisah karena jurusan ya. Iya, itu juga ya. Aku di bahasa, terus aku baru ngerasain passionku di sini, kayak bukan di ilmu yang exact gitu. Jadi aku suka sesuatu yang dinamis dan harus menggunakan kreativitas. Makanya akhirnya aku terjun ke dunia komunikasi awalnya, karena akhirnya ngerasa di
perkuliahan, oh ya kayaknya komunikasi sih yang paling masuk, dan akhirnya aku melihat dunia jurnalis nih menarik banget gitu. Jadi akhirnya aku pun ngambil S1 jurnalistik dan sempat nyicipin lah hampir 2 tahun jadi wartawan. Oh gitu ya, Dari mulai magang sampai akhirnya kerja, terus sampai akhirnya ngerasa kayak nggak nggak sesuai dengan pikiran, oh jurnalis tuh kayak gimana sih gitu loh. Tapi pas nyemplung, oh nggak sih, ternyata nggak bisa gitu loh untuk aku se-idealis itu. Sampai akhirnya aku turnover masih di dunia komunikasi, tapi as a marketing communication, PR kayak gitu. Baru aku mulai di situ ada kali ya 4 tahunan, pindah ke beberapa company sampai akhirnya aku decide untuk resign. Jadi di terms aku ketika jadi aku tiba-tiba dikasih Tuhan sakit. Aduh, I'm so sorry. Ya. Jadi emang perjalanan sakitnya pun panjang dan aku berproses terus sampai akhirnya ada di titik oh ya kayaknya aku harus beneran berhenti kerja. Jadi dorongan sana sini semua pada bilang ya harus berhenti deh, kayaknya udah nggak bisa lagi kerja yang tiap hari ke kantor gitu kan. Ya udah akhirnya aku berhenti kerja dan disitulah mulai quarter life crisisnya. Biasanya yang pergi ke kantor, ada aktivitas, ini tuh yang ya nganter jemput anak sekolah, terus masak di rumah. Kayak nggak gue banget gitu ya. Karena emang dari dulu aku tuh cita-citanya pengen jadi wanita karir, doing something gitu kan. Ya udah dari perjalanannya itu akhirnya kayak aku ngelakuin refleksi lagi ke diriku, nih gue tuh maunya apa ya gitu loh. Kok kayaknya gue kayak nggak nemuin diri gue di sini. Oke lah, aku sambil kerja freelance kan. Cuman kayak tetep nggak gue gini loh. Cuman ngerjain project, udah selesai, habis itu nggak ngapa-ngapain lagi. Akhirnya ya udah mencoba menata itu dan baru inget, oh iya, gue kan suka nulis. Kenapa nggak nyoba lagi? Karena selama ini tulisan-tulisanku tuh cuman ya kalau nggak hilang ke tempat sampah, kayak nggak tahu kemana. Sampai akhirnya ya udah, aku mulai menulis dan waktu itu nggak kepikiran untuk diterbitin, kayak udahlah nulis aja dulu gitu, nulis aja dulu. Dan syukurnya akhirnya ternyata diterima penerbit dan bisa dipublish. Tuh, oh my god, congratulations. Buku Contek Saat Dewasa. Aku udah baca semuanya. Jadi buat kalian, please kalian baca, di situ beneran ada semua contekan dari untuk trauma, untuk mungkin yang lagi belum tahu ya kayak quarter life crisis tadi dan itu dikasih tahu kalau tiap orang tuh punya waktu start yang berbeda dan ya untuk mungkin menuju sukses, dan sukses menurut versi kalian juga berbeda-beda. Jadi bener, dan mungkin ada orang yang suksesnya mungkin udah kecil tapi mungkin gedenya belum tentu happy dan sebaliknya gitu. Jadi bentuk happiness, bentuk sukses itu sangat subjektif ya kayaknya gitu. Mungkin buat Yosi apa dan buat aku Nadine juga bener gitu. Dan buku ini please pasti kalian akan melek, maksudnya bikin kalian melek gitu. Dan aku pribadi kayak begitu ngeliat, aku bangga banget sih kayak waktu datang ke acara kamu juga kayak wah gila, I'm proud gitu, I'm so proud gitu. Tapi aku juga kalau ngelihat dari aku yang melihat kamu, maksudnya aku tuh ngelihat kayak wah, seorang Nadine bisa jalan di path yang sebenarnya dia banget gitu loh. Maksudnya aku tuh udah ngelihat Nadine into banget dengan musik tuh udah dari zaman sekolah gitu loh. Dan ketika kita ketemu lagi pas udah gede, wah dia di dunia ini, wah gila sih, ini keren gitu loh. Cuman kan emang akhirnya ketika kita jalan di path ini, kamu ngerasa gak sih kalau walaupun kita sama-sama suka dengan jalan yang kita pilih, tapi tetap aja ada kan waktu kita untuk yang kayak gue harus menata lagi deh. Iya banget, itu banget. Karena dan dengan berkarya ya, kayak misalnya nulis lagu tuh jadi
merefleksikan diri gitu, kayak Mhm. kadang-kadang flashback apa yang lagi terjadi. Oh gitu juga ya? Iya, Oh, sama oke. flashback kan, karena lagu yang ditulis kan mostly kan pengalaman diri sendiri. Jadi misalnya kayak abis putus sama mantan gitu misalnya. Oh, lagu yang mana itu? Iya, di atas saya cek ya Oke, oke, oke. gitu. Nah kayak gitu mau nggak mau flashback kan, Iya, iya, keinget iya, gitu. iya. Atau tentang kayak misalnya tadi Kalama Keadaan, itu aku Mhm, tulis. Tuh bener tuh. Jadi memang jadi ya jujur sama diri sendiri juga kan. mhm. Itu susah ternyata. Tapi kadang jujur dengan ekspresi itu lebih apa ya, lebih mungkin kan karena kadang kalau sama orang kan ada rasa kayak nanti kalau aku dijudge gimana ya atau aku Mhm, di mhm. apa. Jadi Iya, kadang iya. lewat karya supaya orang ini loh apa makna yang ada di dalam hati kita tuh ini gitu. Jadi makna yang tersembunyi itu tersalurkan lewat karya. Nah, kalau di aku mungkin lewat lagu dan mungkin kalau di Yosi lewat buku ini Mhm, mhm, gitu. mhm. Jadi kayaknya sebenarnya jalur yang kita pilih pada akhirnya cukup similar dalam berproses karena Iya, berprosesnya harus banyak banget iya. sama diri sendiri kan Iya, gitu. iya, iya. Kadang nangis-nangis juga Iya gitu kan? karena gitu karena apa bertanya-tanya ini bener nggak sih gitu kayak lihat saldo rekening aduh gitu Iya. karena kan gitu Gimana kita mau survive ya gitu. iya gitu tapi ya dengan campur tangan Tuhan sama campur tangan orang sekitar sih Kita. kayaknya kalau nggak ada mereka sih kayaknya nggak akan terjadi itu semua sih. Tapi Nadine abis launching album by the Iya, way. Kemarin apa sih sebutannya? time traveler. Enggak, bukan maksudnya yang kamu kayak konser, Apa maksudnya temanya atau sebutannya tuh apa? Oh, showcase. showcase Oke ya. ya, showcase. Nah, berapa lama sampai bisa akhirnya showcase Wah, dari proses pembuatan album itu? Ini showcase-nya Time Traveler kan? iya. Berapa lama sih, Din? Nah, kalau ide albumnya ya Mm-mm. di kepala buka eksekusi itu udah dari 2019. Jadi Hah? bayangin Serius? 2019. Gila, seumuran anak gue itu. Hai Jen. 2019. Habis itu kan COVID kan. Jadi Heeh. awalnya 2020 tuh udah pengen ngerjain. Terus COVID terjadi, terus aku pindah Belanda. Jadi waktu itu roda kehidupan juga cukup banyak yang terjadi yang bikin aku juga akhirnya postpone untuk bikin time traveler ini. Soalnya kayak udah tahu nih time traveler ini udah selalu ada di kepala, cuma belum tahu track-tracknya apa aja. Terus mau idenya mau seperti apa, makanya akhirnya ya udah let it be sampai akhirnya waktu balik ke Indonesia udah tahu kayak oh aku pokoknya mau bikin album. Jadi waktu tahu mau balik ke Indonesia tuh mikirnya cuma itu aja gitu. Jadi nggak mikir nanti nasib aku gimana. Walaupun kalah dengan keadaan, cuma waktu balik tahu pokoknya aku album ini harus terjadi gitu. Wah, Gitu. Jadi mulai gila. 2023 awal tuh aku bikin untuk proses itu udah karena ternyata seiring berjalannya waktu rilis lagu ternyata nggak rilis doang kan ternyata. Nah dari situ tuh baru mulai belajar bikin aset terus marketing semuanya kan tuh awal kan sendiri banget kan, sosmed harus dirombak. Jadi menatanya juga nggak hanya menata diri sendiri tapi juga menata karir kan, mungkin sama kayak kamu juga ketika dari dunia jurnalistik terus freelance kan menata lagi kan pelan-pelan gitu merangkak lagi. Nah itu dari situ baru mulai 2023 Maret April itu baru mulai produksi sampai akhirnya 2025 Agustus album keluar, showcase Oktober, terus 2026 jadi barusan ini juga rilis lagu Nightfall gitu. Wah, keren banget. Jadi begitulah kurang lebih perjalanan time traveler ini Iya. sampai Nightfall ini. Jadi Nightfall tuh udah menutup chapter time traveler sebenarnya. Oh gitu. Jadi Nightfall ini bagian dari time travel? Enggak, udah bagiannya berbeda gitu. Jadi Nightfall ini pun prosesnya dibuat ketika aku lagi organizing showcase time traveler. Oh. Jadi lumayan capek ya. Jadi kalau prosesnya mungkin buku, bikin proses kreatif ini kan capeknya bukan secara fisik ya, tapi mental kadang juga capek. Banget. Jadi jangan sampai lupa di situ sih. Ini juga untuk diri sendiri. Karena emang karya kita relate-nya dengan kehidupan kita ya. Jadi makanya akhirnya kayak tadi kamu bilang harus flashback, harus kayak iya lagi ini gitu. Dan aku ketika memproses buku ini pun
kayak lagi diproses ulang karena memang kebetulan emang editorku pendekatannya pun dia pengen aku berproses gitu loh. Jadi Ya, ya, supaya buku ini tuh kayak ada nyawanya. Jadi akhirnya kayak dia ngerasa kayak aku kurang deh di sini. Jadi aku berproses lagi gitu loh. ya, gitu. Soalnya itu kan ibaratnya kan luka yang mungkin kita coba tutup mungkin ya. Mm-mm. Kita harus buka lagi, kita harus buka pintu itu lagi tuh kan. Mm-mm. Jadi antara kita mau 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 tutup pintu itu kembali atau kita masuk, kita kita lihat atau gimana itu kan semuanya juga ada proses di kepala kita sendiri tuh yang kayaknya Mm-mm. juga kadang aduh bentar, Iya, iya, itu iya. harus nafas dulu, harus keluar dulu, kadang harus gitu. Jadi nah, tapi tiap orang kan berbeda-beda. Ada yang mungkin dengan capek dengan proses mungkin harus keluar dulu, harus travel dulu atau apa. Iya, Nah, iya, kalau iya. kamu gimana ketika rasanya sensasinya waktu harus kembali ke masa lalu, terus kamu caranya gimana tuh? Akhirnya kayak oh ya udah aku bisa ngelanjutin ngelanjutin untuk nulis buku ini gimana kamu waktu itu? Macam-macam sih ya. Aku tuh cuman banyak kan kalau misalnya aku lagi dalam kondisi penat atau sumpek atau kayak enough gitu ya Mm-mm. untuk kadang kan kayak ada burnoutnya kayak Ya, enough gitu benar-benar, kayak benar. gue udah nggak bisa terlalu muak gitu. Biasanya teks time untuk sendiri sih, ngambil Hmm. waktu buat sendiri. Jadi either itu nonton film sendiri, Ya, nonton nonton bioskop sendiri atau kayak ya aku bilang sama Evan suamiku kayak aku pergi ke kafe yang deket rumah aja gitu loh untuk bengong, untuk kayak atau baca buku itu refreshingku juga. Jadi emang hmm, walaupun aku nulis buku, tapi aku juga emang basicnya suka baca buku dan itu sih. kadang kalau aku lagi gue udah dulu nih sama ini, aku baca buku yang lain gitu loh. Ya, ya, Untuk ya. nge-refresh otakku dan aku juga pengen tahu yang lain, aku mau away dulu dengan ini. Jadi Ya, emang buku ini dibuat bener-bener aku mau berproses dan ketika ditanya sama penerbit mau ada mau ada planning rilis kapan gitu. ya, Aku ya. bilang nggak ada. Aku nggak mau nentuin timeline. Jadi emang buku ini tuh dibuat tanpa timeline. Jadi ketika Hmm. penerbit nanya ada rencana mau terbit kapan nggak. Karena aku pengen buku ini benar-benar berproses sama aku supaya kayak ketika orang baca pun ada gitu loh nyawanya. Iya, gitu. Dan kayak kayak tadi kita bilang start orang beda, finishnya Ya kan juga kan? berbeda. Jadi Heeh. kadang kadang kita mungkin terlalu sibuk dengan dunia yang bergerak terlalu cepat, semua deadline, deadline, deadline. Kadang Mm-mm. kita nggak ngasih ruang tuh diri sendiri. Jadi mungkin kayak kita keluar dulu dari kesumpekan tuh Mm-mm. bentuk kita mencintai diri sendiri juga Ya, kan. ya. Gitu kan. Kita punya hak kok untuk istirahat, untuk bengong gitu. Heeh, heeh. Dan ini ada di buku ini, jadi kalian please baca gitu. Ada nih diingetin nih, bengong it's okay. Iya, bengong it's okay. Nah, iya maksudnya itu juga kan yang akhirnya Nadine sadari kayak ketika dewasa ternyata ini nih yang lupa kalau dewasa tuh ya ya perlu istirahat juga gitu kan. Maksudnya kadang orang-orang tuh pengen sesuatu tuh jadinya cepat, jadinya instan, eh padahal di perjalanan itu nggak gampang. Mungkin aku bisa aja sih untuk make it as fast as I can kayak Ya, si ya, buku ini. ya. Nadine juga bisa aja kan Bisa, sebenarnya. bisa banget Ya ya. udah sedapatnya deh nih lagu, sedapatnya deh nih album. Cuman kan susah ya kalau emang nggak dari hati gitu. Susah sih. Dan untungnya untuk kita yang freelance, jadi nggak terikat dengan Ya, siapapun, kita cukup bebas untuk menentukan kapan lagu harus keluar atau kayak kapan karya kamu harus keluar. Dan kalau memang delay, ya sudah gitu. Just delay it gitu. mm, mm, Yang mm. penting di kepala tuh pokoknya harus keluar gitu aja kan. Jadi nggak usah terlalu terikat dengan itu. Beda kalau misalnya aku udah naungan label, itu akan berbeda gitu aja sih. Oke, tapi nggak Gitu. mau ke label Nadine. Waduh, pertanyaannya berat ini. Iya, I mean gini, mungkin saat ini belum nih ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan dong, Din. Ketika di usia dewasa itu kan yang kita deal with it gitu loh. Justru daripada part of label, why I'm not making the label. Nah, itu kan. Ya, I mean uh, banyak optionnya, tapi kan at the end kita nggak bisa untuk kayak oh ya nggak, gue maunya ini gitu. Nggak Iya, bisa kan. nggak bisa Tapi ya. kan at the end ketika di usia dewasa tuh menurutku kayak ya udah kita punya plan A, plan B, plan C. Tapi ya ketika jalanin lo harus sadar kalau
akan ada momen dimana lu diem dulu, Iya sih. gue harus nata lagi nih, gitu ya nggak sih? Iya, itu banyak tuh. Makanya kayak salah satu, makanya sekarang aku bisa bener kayak bisa bisa bilang kalau ke Indonesia tuh salah satu cara untuk menata diri aku lagi sih pada akhirnya. Walaupun dengan keadaan ekonomi dan apapun sekarang di sini seperti apa gitu, tapi ternyata ya kembali ke rumah itu ternyata healing juga buat aku. Ya. Ternyata begitu nyampe di sini dengan segala apapun yang terjadi, kangen juga kangen kok. Kadang kalau ngeliat postnya aku udah pernah kesini gitu. Kadang ada ya rasa kayak atau ngeliat kayak yang lain udah tinggal di situ gitu. Tapi bukan jealous ya, kalau aku kayak Iya, tapi kayak aduh gitu, anehkan ya, tapi ngapain, tapi kayak gitu cuma sesaat aja terus habis gitu hilang gitu. Gitu. Jadi buku contekan saat dewasa kalian bisa beli di Gramedia. Di Topet bisa nggak ya? Ya, ada di e-commerce Gramedia, Alex Media, semuanya ada di Gramedia dan e-commerce-nya. Apa tanggapan keluarga tentang buku ini? Soalnya kalau aku pribadi mungkin gimana waktu kamu rilis album, showcase, orang tua gimana? Kalau mereka mah mungkin mereka tuh karena aku kan juga tipe kalau mau sesuatu udah tuh apa gue kejar tuh sampai dapat. Lihat aku aja dari yang nggak kuliah musik nih awalnya nih, disclaimer, pernah kuliah biotek setahun sampai akhirnya juga bilang ke bokap kayak, Pak aku nggak bisa nih kayaknya ngelanjutin. Dan waktu bokap bilang oke, kamu ke Jerman mau nggak? Oke, aku bilang gitu, nggak ada kepikiran mau ke Jerman, boro-boro mau mikir, pokoknya taunya mau keluar, mau musik, udah that's it gitu. Begitu kita decide, tapi kita berdua nggak bilang ke mama. Wah, ini sengkongkolnya parah sih. Iya, Parah sih. Maaf ya mama. Gitu, jadi waktu itu mama lihat, lah kamu kok udah nggak pernah kuliah? Iya mah udah berhenti. Udah berhenti mau ke Jerman gitu. Lama kaget lagi tuh mama tuh. Iyalah ya. Kaget kan, cuma waktu itu papa, kayak aku ngerti papa ngelakuin itu karena kalau nanya ke mama pasti jawabannya enggak. Pasti aku nggak akan direstui untuk berhenti. Jadi waktu itu papa juga memilih mau memihak ke aku, ke masa depan aku, atau untuk harmoni keluarga. Jadi mikirnya gitu waktu itu. Jadi papa di posisi yang sulit juga sebenarnya. Tapi dia milih untuk oke, Nadine serius nih. Tapi memang aku buktiin juga pada akhirnya kayak ya udah Nadine kamu boleh, tapi semuanya kamu urus sendiri sampai kamu berangkat. Oke. Seorang Nadine kalau digituin oke. Iya. Dia gak akan meminta tolong. Gue urusin sendiri. Iya, oke, aman tuh. Udah tuh, ternyata ke bawah tuh ya. Apa sampai ya sekarang masih merantau juga sih, cuma bedanya kan ya merantaunya nggak jauh-jauh amat. Nah, ini kok tanggapan keluarga kamu gimana nih waktu buku ini udah rilis gimana tuh? Pengen tahu nih. Sebenarnya waktu awal naskahnya udah ada, aku udah info kalau ya maksudnya mama papa udah tahu kalau aku mau rilis buku. Terus awal buku ini mau ditulis, aku ngobrol sama Evan. Dia kau nanya, aku kalau nulis buku gimana ya? Gitu. Karena emang Evan tuh bener-bener kayak temen diskusi aku kan. Ya dia bilang, yaudah, kamu mau nulis apa? Fiksi, non fiksi? Non fiksi, aku bilang gitu. Apa yang mau tulis? Akhirnya aku ngedraft bikin draftnya. Lalu aku minta pendapat dia, dan dia kasih opini dia. Oke, baru aku running mulai nulis. Dan dalam proses menulisnya support keluarga luar biasa banget. Maksudnya, syukur ya. Karena mungkin kalau mama papaku memang udah tahu ya, aku tuh emang passionnya di situ. Dan waktu aku masuk bahasa sebenarnya itu proofnya sampai papaku realize, oh iya, anak gue di sini nih gitu. Dan emang mama papaku tuh bukan orang tua yang membatasi anaknya ya nggak harus jadi dokter, cita-citanya kayak nggak harus jadi apa gitu loh, yang common gitu loh. Tapi ya akhirnya mereka happy sih ngeliat aku ketemu pathku lagi gitu loh untuk nulis. Dan mama papa mertua aku juga support banget sampai akhirnya buku ini launching. Kayak kebetulan mamaku yang jadi marketingnya, jadi kayak dia kasarin ke teman-temannya, ini tolong beli buku anak gue ya.
Tapi kita butuh orang-orang yang seperti itu. Penting itu. Tiba-tiba udah laku ini 40. Oh oke, mantap. Terima kasih Ibu Sales. Enaknya ada kadang kadang kayak orang nggak tahu ya, ke orang tua kamu gimana, ke orang tua aku tuh bukan tipe yang keren kamu gitu, enggak, tapi mereka yang ya enggak yang kayak iya keren banget anak mami gitu. ya Enggak. paling coba nyebar-nyebarin gitu kan. Jempol. Tapi I mean ya ketika kita dewasa ya, apalagi ketika aku sekarang udah as a parent, ya itulah mereka gitu loh. Jadi aku Iya. kayak lebih, dulu kan kalau waktu kita masih remaja gitu, apa sih orang tua nggak bisa mengapresiasi gitu. Tapi setelah udah jadi orang tua, oh iya gue paham sih. Ya, Gitu. memang love Makanya, language-nya seperti iya itu kan? aja. Bukan berarti mereka nggak support. Ya. Kemarin orang tua datang semua pas showcase. Mau papa? Nah, kalau papa datang, kalau mama karena gimana ya, kalau di rumah tuh kan apa kayak adik sama kakak di situ, terus kita punya kucing banyak banget, jadi pokoknya ada kendala nggak bisa datang, tapi untungnya yang dari keluarga papa semua datang, terus om aku juga datang, terus kayak beberapa orang tua murid aku gitu pada datang gitu. juga, iya gitu, jadi kayak seru banget gitu, jadi kayak murid yang aku ajarin tuh mereka lihat aku miss gitu sama gitu, jadi kayak ngeliatnya happy banget sih. Terus banyak teman-teman lain, terus ada Yayang juga ngeliatin, jadi udahlah pokoknya waktu itu kayak akhirnya bisa ya bikin showcase gitu. Terus tapi banyak banget yang bantu, kayak ada aja gitu kan, waktu itu mikir ini dana dari mana ya gitu ya, maksudnya kan nggak sedikit kan pasti uang yang keluar, tapi ternyata ada yang mau bantu sponsor pribadi, ada sponsor misalnya kan kayak aku main di reguler atau main apa, mereka juga bantu untuk nutupin untuk minuman, untuk makanan gitu. Jadi dari situ kayak gila ya, ada apa yang ternyata yang mau bantu banyak gitu. Jadi terus ada waktu itu asisten aku yang bantu untuk cari media partner atau apa. Kita bener-bener ngurusin cuma berdua coy masalahnya. Cuma aku sama asisten, sisanya kan kayak aku tanya ke dokumentasi, tanya ke sound engineer apa kan. Kalau aku kan karena ngerti banget di dunia kayak sound atau musik atau apa, jadi aku tulis sendiri, ini ya ridersnya gini udah tahu gitu. Karena aku udah pernah, ya maksudnya aku udah jadi kru, pernah jadi ya udah tahu lah gitu. Karena waktu di sana pun kalau mau tampil nih misalnya manggung, kalau di sini kan enak, kamu manggung bawa badan beres, kalau di sana kan enggak. Kayak aku dulu kalau manggung sendirian, buset udah kayak kuli. Jadi aku bawa keyboard di belakang, aku bawa speaker di tangan sini, terus aku bawa stand keyboard sama bawa stand mikrofon. Aku kayak gitu tuh dulu, sendirian tuh. Segitu mandirinya. Luar biasa. Jadi begitu balik ke sini pun buat aku, sangat privilege ya sebenarnya tinggal di Indonesia tuh. Apapun ada, makanan enak, waiter juga nggak harus yang tiap hari, ya sekarang mendung aja sih, cuma nggak harus ngadepin winter, nggak enak lah gitu. Aku juga ketika launching kemarin mayoritas aku yang ngurusin, walaupun dibantu sama teman-teman penerbit kan. Cuman ya itu sih menurutku sesuatu yang emang beneran dari hati dan kita kerjain sendiri lebih puas gitu ya nggak sih? Puas. Walaupun make it bikin aja sederhana gitu loh, nggak harus yang semeriah itu, tapi ketika dari tangan kita sendiri dan usaha kita sendiri, kantong kita sendiri itu kayak puas gitu loh. Dan ya syukurnya ketika kita di usia sekarang tuh ngerasa ya circle yang kecil tapi berkualitas banget tuh, itu yang penting. Dari mulai keluarga, teman-teman, itu sih. Iya. Dan kayaknya bukan kuantitas lagi kan. Iya. Kalau awal-awal mungkin mencari koneksi, mungkin mencari, ya mungkin kadang ada rasa pengen validasi mungkin ya, kadang ada rasa begitu, apalagi mungkin karena dari lingkungan baru harus stand out, jadi kan kadang ada merasa untuk proof, ada membuktikan ke orang-orang, namanya juga waktu itu baru mengejar ya. Tapi kalau sekarang mungkin kita udah lebih humble untuk lebih ya udahlah gitu. Kalau memang kita aja ketemu berapa bulan sekali?
Tiba-tiba dikontak, yuk bikin podcast, ayo. Emang kayak gitu kan yang dibutuhkan sekarang. Iya, terus kalau kita sekali ketemu kan lama gitu. Iya, Maksudnya bukan yang kayak kayak bentar doang cabut, gabut-gabut. Soalnya kita udah nggak bisa. Kamu kan juga punya keluarga kecil kamu, punya kehidupan kamu, dan sebaliknya aku. Jadi yang kita butuhin kadang cuma low maintenance friendship ya, mungkin kalau kita bilang. Kita low maintenance banget sih. Iya sih, bener-bener kayak ayo ketemu udah gitu aja. Nggak ribet-ribet, di mana aja gitu kan. Iya, mau ngemper pun nggak tahu sih, kalau ngemper mau nggak ya? Mau aja kan. Makan pecel gitu ya. Ya, cuma ini lagi di apartemen guys, jadi ya udahlah gitu. Gitu. Tapi sekali lagi luar biasa, aku bangga banget. Thank you, aku juga loh. Congratulations juga Nadine. Thank you. Single yang terakhir kemarin ya. Nah, Nightfall. Ya, nah harapan kamu untuk orang baca ini tuh apa, dan kedepannya apa? Atau kayak sekarang mau menikmati dulu deh gitu atau gimana? Sebenarnya harapannya kalau orang baca ini, ya itu lagi dan lagi aku selalu bilang buku ini tuh bukan buat ngajarin ya, walaupun namanya kategori bukunya self help, tapi ini buku bukan buat ngajarin, tapi lebih ke ngasih pengertian ke teman-teman yang mungkin masuk usia dewasa atau lagi di usia dewasa, kayak it's okay to be not okay, kayak nggak apa-apa kalau lagi kenapa-napa, ya tinggal kita nata aja gitu loh. Jadi menurutku hidup itu apalagi di usia dewasa tuh soal belajar. Kayak aku tuh pengen ngasih perspektif ke banyak orang kalau setiap pilihan yang kita ambil menurutku sih nggak apa-apa selama emang itu kita mau dan kita komitmen gitu. Nanti bisa dibaca mau nikah nggak nikah, punya anak nggak punya anak, it's a choice kan. Iya, hidup tuh pilihan sih. Iya kan? Dan kalau pilihan itu ternyata bikin kalian happy, bikin aku atau bikin Yosi happy, udah itu aja. Kan at the end nggak ada pilihan yang sempurna kan. Benar, ya, kan? benar. Maksudnya di depan tuh akan ada yang kita hadapin tetap apapun pilihannya. Benar. Jadi sekalipun passion yang kita pilih pun tetap kita struggle. Iya kan, tetap itu struggle. Jadi iya kan? Iya. Tapi memang struggle-nya berbeda mungkin ya, dan kadang itu ya mungkin yang kita bilang, jadi kerja bagus, salary bagus, tapi kalau ternyata dari dalam hatinya kita nggak suka, kita juga nggak akan enjoy juga kok. Jadi kayak walaupun kayak kita mungkin ngelakuinnya juga struggle atau apa, tapi kita happy karena sesuai passion. Mungkin klise buat beberapa orang, tapi ternyata ya benar karena mau sesulit apapun ya bisa dilewatin karena kita suka. Cuma butuh tos mungkin atau butuh keluar atau apa, nanti pasti akan kembali ke jalan yang kita mau lewatin. Tapi kalau itu tadi, jadi ya pada akhirnya kesuksesan ya mungkin buat mereka uang ya nggak apa-apa juga kan, maksudnya it's okay. Iya gitu, it's a choice gitu. Mungkin kalau buat aku mungkin buat Yosi apa. Jadi pada akhirnya hidup itu adalah pilihan, tapi pilihannya mau keluar dari luka atau apa, nah itu jawabannya ada di diri kita sendiri. Wih, kita wise banget ya. Enggak juga sih. Luar biasa, udah bisa kayaknya kita. Karena ntar kalau ngeliat lagi lucu sih kayaknya. Kita nggak tahu nih 10 tahun ke depan lagi kita bakal gimana ya. Kan? Iya. Berarti nanti kita bikin kita get back lagi 40 kali ya. Oh my god. Ketahuan deh umurnya. Gitu. Jadi kayaknya sekian untuk podcast kita berdua, Yosia Margareta dan aku Nadine Makalio. Kita akan menutup ini dengan pesan hidup adalah pilihan. Oke, thank you. Bye.